Oke, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang tugas akhir mata kuliah sistem operasi yang berjudul tentang Priority Scheduling Algorithm. Penjadwalan atau scheduling sebagai proses pengalokasian sumber untuk memilih sekumpulan tugas dalam jangka waktu tertentu. Terdapat beberapa pengertian tentang penjadwalan, yaitu penjadwalan merupakan sebuah fungsi pengambilan keputusan dalam menentukan jadwal yang paling tepat. Penjadwalan merupakan teori yang berisi sekumpulan prinsip, model, teknik, dan konklusi logis dalam proses pengambilan keputusan. Oke, selanjutnya Priority Scheduling. Priority Scheduling merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi, di mana setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing. Selanjutnya, sistem penjadwalan. Sistem penjadwalan adalah informasi berupa data, di mana dalam proses mengatur rencana kegiatan dengan pembagian waktu pelaksanaan. Dan prioritas scheduling merupakan algoritma penjadwalan berprioritas, di mana tiap-tiap proses dilengkapi dengan nomor prioritas atau nilai integer terkecil, biasanya merupakan prioritas terbesar. Pengerjaan memudahkan proses yang memiliki prioritas terbesar. Jika beberapa proses memiliki prioritas yang sama, maka akan digunakan algoritma first come first served scheduling atau FCFS. Selanjutnya, karakteristik dalam prioritas, di mana karakteristik ini terdapat 4 karakteristik, yaitu yang pertama, time limit, memory requirement, kemudian akses file, dan perbandingan antara I/O bars. Priority scheduling juga dapat dijalankan secara preemptif maupun non-preemptif. Pada preemptif, jika ada suatu proses yang baru datang dengan memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada proses yang sedang dijalankan, maka proses yang sedang berjalan tersebut dihentikan. Lalu CPU dialihkan untuk proses yang baru datang tersebut. Sementara itu, pada non-preemptif, proses yang baru datang tidak dapat mengganggu proses yang sedang berjalan, tetapi hanya diletakkan di dalam queue. Untuk manfaatnya, kita mencari sumber informasi dari internet, di mana kita menemukan suatu judul makalah yang sangat menarik. Judulnya, Sistem Penjadwalan Iklan Menggunakan Metode Priority Scheduling pada PT Kidung Indah Selaras Suara atau Radio KIS FM untuk efektivitas dan efisiensi produksi siaran. Radio KIS FM ini merupakan radio siaran swasta karena proses order, produksi, dan pelaporan dari iklan yang dilakukan oleh KIS FM belum terintegrasi ke dalam satu sistem, dan proses produksi berupa penyiaran iklan yang belum terjadwal secara komputerisasi, maka dapat dikatakan proses produksi kurang efektif dan kurang efisien, dikarenakan jumlah iklan yang harus disiarkan. Pada waktu yang terbatas cukup banyak, maka kelalaian dari salah satu bagian akan berakibat pada efisiensi waktu dan biaya. Padahal, waktu adalah komponen yang sangat berarti dalam memperoleh pendapatan. Selain itu, dalam manajemen untuk proses laporan, misalnya laporan tentang iklan yang disiarkan, harus dilakukan cross-check antara bagian monitoring dan bagian produksi. Ini merupakan proses yang memakan waktu lama jika dilakukan secara manual. Berdasarkan fakta di atas, perlu dibuat software aplikasi untuk membuat bagian-bagian terkait dalam seluruh proses penyiaran iklan menjadi satu sistem yang terintegrasi, terutama yang berhubungan dengan penjadwalan iklan yang akan disiarkan pada suatu acara. Software aplikasi tersebut dibuat dengan suatu algoritma penjadwalan yang ada dalam bidang komputer, khususnya sistem operasi. Algoritma penjadwalan ini dimungkinkan sangat efektif untuk penjadwalan yang berhubungan dengan berharganya waktu, dalam arti semakin banyak iklan yang dijadwalkan, maka semakin banyak keuntungan yang didapat. Tetapi ada kalanya tidak semua iklan yang dijadwalkan dapat tersiarkan semua karena suatu hal. Untuk proses penjadwalan iklan yang digunakan adalah dengan algoritma priority scheduling. Algoritma ini dipilih karena dengan melakukan penjadwalan penyiaran iklan berdasarkan pada prioritas dapat mengurangi kerugian biaya
yang ditimbulkan karena kesalahan penjadwalan iklan. Hal ini sesuai dengan keunggulan algoritma penjadwalan berprioritas dinamis, yakni memenuhi kebijaksanaan yang ingin mencapai kondisi maksimum dari suatu kriteria yang ditetapkan. Kelemahan pada priority, yaitu dapat terjadi indefinite blocking atau starvation, di mana pada proses dengan prioritas rendah berkemungkinan untuk tidak dieksekusi jika terdapat proses lain yang memiliki prioritas lebih tinggi darinya. Solusi dari permasalahan ini adalah egging, yaitu meningkatkan prioritas dari setiap teks yang menunggu dalam kue secara bertahap. Dalam kelemahan ini kita memiliki contoh, yaitu setiap 10 menit prioritas dari masing-masing teks yang menunggu dalam kue dinaikkan satu tingkat. Maka suatu teks yang memiliki prioritas 127 setidaknya dalam 21 jam 20 menit teks tersebut akan memiliki prioritas 0, yaitu prioritas yang tertinggi, di mana semakin kecil angka menunjukkan bahwa prioritasnya akan semakin tinggi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh analisis algoritma priority scheduling, di mana pada gambar berikut diketahui P2 waiting time-nya adalah 0, P4 waiting time-nya adalah 8, P3 waiting time-nya adalah 11, P1 waiting time-nya adalah 18. Pada gambar berikut dijelaskan bahwa proses dengan algoritma priority scheduling yang dieksekusi terlebih dahulu, yakni P2 dengan priority tertinggi dan dengan waktu penyelesaian 8. Setelah P2 selesai, maka dilanjutkan dengan P4 yang memiliki prioritas tertinggi berikutnya dengan durasi pengerjaan sebesar 3. Kemudian disusul dengan pengerjaan P3 dengan waktu 7. Dan yang terakhir pengerjaan P1 dengan durasi 6. Dan untuk rata-rata waktunya bisa kita lihat di sini, yaitu 0 tambah 8 tambah 11 tambah 18 dibagi 4, yaitu 9,25. Oke, sekian hasil presentasi kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Shalom.